Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang biografi. Ya, menelaah teks biografi yang sebelumnya telah kalian pelajari tetapi belum sepenuhnya tersampaikan. Jadi kali ini Ibu mengulas kembali agar pelajaran biografi menjadi lebih jelas dan dapat dipahami oleh kalian. Baik, pertama kita harus mengerti apa itu teks biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, dalam biografi ini disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Umumnya, biografi ini menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Tokoh-tokoh terkenal misalnya bisa pahlawan, presiden, ataupun yang lainnya. Bisa juga motivator, artis, dan lain-lain. Kemudian, ciri teks biografi itu yang pertama adalah memuat informasi berupa fakta dan disajikan dalam bentuk narasi. Jadi biografi ini dibuat berdasarkan fakta dan disajikan dalam bentuk narasi atau berbentuk cerita. Kemudian yang kedua, ciri dari teks biografi adalah fakta yang diambil itu berdasarkan pengalaman hidup tokoh yang diceritakan. Kemudian yang ketiga, memiliki struktur yang jelas, yaitu ada 3 struktur dalam teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Kemudian ciri yang keempat dalam teks biografi ini adalah dalam segi kebahasaannya. Bahasa yang digunakan dalam teks biografi itu biasanya menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Maksudnya bahasa yang lugas dan jelas ini adalah dalam teks biografi itu bahasanya tidak terdapat makna kata yang bersifat ambigu ataupun penggunaan majas. Jadi teks biografi itu menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Selanjutnya, struktur teks biografi. Tadi sudah disebutkan ya dalam ciri teks biografi bahwa struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi atau bisa disebut setting. Yang kedua adalah peristiwa penting. Dan yang ketiga adalah reorientasi atau bagian penutup. Baik, orientasi. Dalam orientasi ini biasanya berisi pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua berupa latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Berisi pengenalan tokoh. Biasanya dalam orientasi yang berisi pengenalan tokoh disebutkan misalnya nama lengkap tokoh, kemudian tempat tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan sebagainya. Kemudian peristiwa penting, bagian struktur teks biografi yang kedua adalah peristiwa penting. Nah, dalam bagian ini biasanya berisi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh yang disampaikan secara kronologis. Kalau misalnya biografi tersebut menceritakan tentang pendidikannya, maka disampaikan secara kronologis. Tahapannya dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu diceritakan secara berurutan. Begitu juga dengan karirnya. Dia diceritakan dari awal karir sampai ia sukses itu diceritakan secara kronologis. Nah, ini ada dalam bagian peristiwa penting. Kemudian yang ketiga ada reorientasi atau bagian penutup. Nah, pada bagian ini berisi komentar evaluatif atau kesimpulan mengenai peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Jadi, setelah semua peristiwa penting diceritakan, disampaikan, maka si penulis akan memberikan komentar yang berupa kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya.
Nah, itu adalah struktur teks biografi. Kemudian kalian bisa melihat contohnya. Di sini ada orientasi ya. Struktur teks biografi yang pertama tadi orientasi. Contohnya adalah B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan. Maaf, ini panutan ya. Dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama lengkapnya adalah Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, dalam orientasi ini disampaikan siapa itu Habibie. Kemudian lahirnya di mana, tanggal berapa. Ini adalah contoh dari orientasi. Kemudian yang kedua, contoh peristiwa penting. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua IGNI, pemimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Nah, ini kan diceritakan secara kronologis karirnya Habibie ya, jabatan-jabatan yang pernah ia dapatkan mulai dari menjadi Menteri Negara sampai akhirnya beliau menjadi seorang presiden. Kemudian yang terakhir adalah reorientasi. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintainya, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Nah, ini ada reorientasi. Jadi, sudah bagian kesimpulan keseluruhan dari rangkaian peristiwa yang sudah disampaikan kemudian disimpulkan. Nah, ini yang disebut bagian reorientasi. Nah, selanjutnya ketika kita membaca teks biografi itu bukan berarti kita hanya membaca tanpa makna. Dalam biografi itu ada yang disebut dengan kepribadian unggul atau keteladanan tokoh. Apa itu kepribadian unggul atau keteladanan tokoh? Yaitu sesuatu yang dapat ditiru atau dicontoh dari tokoh dalam biografi. Tentu saja, yang namanya sesuatu yang dapat ditiru atau dicontoh itu adalah hal-hal yang positif. Nah, hal tersebut dapat berupa sifat, sikap, dan juga prinsip hidup. Yang pertama, contohnya sifat. Misalnya sifat jujur, baik hati. Sikap, misalnya sopan dan tegas. Prinsip hidup, misalnya pantang menyerah, gigih, dan lain-lain. Kemudian pola penyajian karakter unggul tokoh itu ada 3 cara. Jadi ada 3 cara bagaimana kita bisa menemukan karakter unggul tokoh. Yang pertama adalah secara langsung, yang kedua adalah secara deskriptif, dan yang ketiga adalah secara tidak langsung dengan menghadirkan tokoh lain. Secara langsung untuk lebih jelasnya dapat kalian lihat dari contoh berikut. Misalnya, Jokowi dikenal sebagai pribadi sederhana dan tidak neko-neko. Nah, berarti karakter unggul atau kepribadian unggul dari Jokowi adalah sederhana. Ini langsung dituliskan, ada kata sederhananya. Nah, berarti ketika ada dalam teks biografi tersebut disampaikan secara langsung, misalnya, ini sifat dari tokoh biografi Jokowi memiliki pribadi sederhana. Nah, ini kata sederhana ini menunjukkan bahwa kepribadian unggulnya itu disampaikan secara langsung karena langsung ada dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah secara deskriptif. Deskriptif itu berdasarkan penggambaran ya. Jadi tidak langsung disebutkan tetapi melalui penggambaran. Contohnya ketika musim liburan, Habibie menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dengan teman-temannya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kepribadian unggul dari Habibie adalah pekerja keras misalnya. Tapi kan di sini tidak disebutkan bahwa Habibie itu pekerja keras, tapi bisa kita lihat dari kata-kata Habibie
menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Ini disampaikan secara deskriptif. Kemudian yang ketiga, secara tidak langsung dengan menghadirkan tokoh lain. Jadi tokoh lain yang berbicara, diambil dari pembicaraan tokoh lain. Contohnya, semua anak mama tidak manja dengan uang sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nel. Nah, ini sebetulnya Ibu ambil dari biografinya Djorsa. Nah, ibunya Djorsa mengatakan bahwa semua anak mama tidak manja dengan uang sebab kami tidak punya uang. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter unggul Djorsa adalah dapat memahami keadaan keluarga atau juga tidak boros. Bisa seperti itu. Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Nah, itu adalah pola penyajian karakter unggul dari tokoh. Selanjutnya, keistimewaan tokoh. Selain ada keteladanan, juga ada keistimewaan tokoh. Kalau keteladanan itu tadi sesuatu yang bisa kita tiru. Kalau keistimewaan tokoh adalah sesuatu yang khas dan tidak dimiliki oleh orang lain. Keistimewaan tokoh dalam biografi dapat kita analisis dari prestasi ataupun dari gelar. Contohnya, misalnya dari prestasi. B.J. Habibie adalah orang pertama yang menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Nah, ini kan menciptakan pesawat terbang, ini kan sebuah prestasi besar dan Habibie itu adalah orang pertama. Jadi ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Habibie. Kemudian yang kedua adalah gelar. Contoh gelar adalah Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ini gelar yang diberikan kepada Ki Hajar Dewantoro. Tidak ada orang lain selain Ki Hajar Dewantoro yang diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional. Jadi hanya ada satu orang, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Makanya ini dikatakan sebagai keistimewaan tokoh. Baik, itu materi tentang biografi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas tindak lanjut. Sebetulnya pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas pada beberapa kelas ya, untuk mencari biografi tokoh yang kalian sukai, idola atau tokoh yang kalian sukai, kemudian di print atau ditulis di buku tugas. Nah, bagi yang belum, silakan dicari. Kalau yang sudah mencari dan menulis di buku tugas kalian, selanjutnya kalian ini ditempel di buku tugas ya, kalau misalnya itu di print, kemudian ditulis tangan. Kalau misalnya tidak di print, kemudian selanjutnya analisis struktur teks biografi yang telah kalian cari. Cara menganalisisnya tidak usah kalian tulis kembali biografinya karena itu akan memakan waktu lama, jadi cukup tulis keterangan paragrafnya saja. Misalnya orientasi itu ada pada paragraf pertama. Kemudian peristiwa penting itu ada pada paragraf kedua sampai 10 misalnya. Kemudian reorientasi ada pada paragraf 11. Jadi seperti itu. Jadi akan lebih memudahkan kalian. Kemudian yang terakhir, analisis pola penyajian karakter unggul yang terdapat dalam biografi tersebut. Jadi kalian menganalisis karakter unggul dari tokoh yang kalian cari, kemudian sebutkan pola penyajiannya menggunakan penyajian apa, apakah secara langsung, deskriptif, atau melalui memunculkan tokoh lain. Cukup satu, tidak apa-apa, pilih salah satu. Kalau misalnya pola penyajiannya hanya ada pola penyajian secara langsung dan tidak ada cara deskriptif, tidak usah dipaksakan, cukup satu saja. Ya, itu tugas dari Ibu. Terima kasih, selamat mengerjakan, semoga sukses.